Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Hidup orang Kristen itu harus hidup bergerak ke depan. Bukan hidup berhenti di tengah jalan atau statis. Atau tidak bergerak sama sekali. Kehidupan orang Kristen itu harus berubah ke depan. Harus maju ke depan. Seperti apa yang dikatakan oleh Markus pasalnya yang keempat ayat 35 sampai ayatnya yang ke-39 sampai 41. Katakan bahwa ketika Yesus meredahkan angin ribut. Persoalan di sini bukan persoalan bagaimana Yesus ada di tengah-tengah mereka. Tapi persoalannya adalah bagaimana mereka menempatkan Yesus atau memposisikan Yesus ketika mereka sedang dalam perjalanan bersama-sama. Yesus berkata, mari kita bertolak ke sebelah. Artinya bahwa kehidupan kekristenan itu harus kehidupan yang bergerak ke depan, bergerak maju. Tidak boleh berhenti di tengah jalan atau berhenti di tempat. Tapi harus bergerak dan terus bergerak. Dan ketika kita bergerak, maka gerakan kita ini juga akan menjadi gerakan di mana Yesus juga ada di dalamnya. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, persoalannya kenapa? Kehidupan orang Kristen tidak mulus-mulus. Kehidupan orang Kristen itu tidak hanya baik-baik saja. Harus ada tantangan, harus ada persoalan sebagai ujian untuk memurnikan iman kita kepada Tuhan. Benar nggak kita ikut Tuhan? Serius nggak kita ikut Tuhan? Kalau kita ikut Tuhan dengan serius, saya percaya maka persoalan itu tidak akan menjadi persoalan yang berat buat kita. Tapi persoalan itu akan menjadi persoalan yang ringan buat kita. Nah, hari ini kita akan merenungkan ayat ini Bapak Ibu Saudara. Nah, dari apa yang kita akan baca dari ayat-ayat firman Tuhan ini menjelaskan bahwa ketika mereka sedang dalam perjalanan, tiba-tiba mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyebur masuk ke dalam perahu di mana Yesus juga ada di situ. Persoalannya saudara adalah karena mereka tidak menempatkan Yesus pada posisi yang benar. Mereka tidak menempatkan Yesus pada posisi yang tepat. Mereka membiarkan Yesus tertidur di buritan. Saudara tahu buritan itu apa? Buritan itu ada di belakang. Seharusnya posisi Yesus bukan di belakang, tetapi posisi Yesus ada di depan. Dia yang harus jadi pemimpin. Dia yang harus jadi Tuhan. Dia yang harus jadi kepala. Dia yang harus memerintah. Justru karena pengalaman-pengalaman murid-muridnya ini dalam hal mengenal laut, maka mereka menganggap bahwa mereka bisa, mereka mampu. Ternyata itu belum cukup Bapak Ibu Saudara. Ya, pengalaman kita sehebat apapun tidak akan cukup membuat kita menjadi lebih baik. Tidak. Kalau ada Tuhan di dalamnya, maka Tuhan yang akan menyempurnakan kekurangan-kekurangan kita dari segala pengalaman-pengalaman kita yang kita hadapi, yang kita jalani. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, tempatkan Tuhan pada posisi yang tepat. Tempatkan Tuhan pada posisi yang benar dalam hidupmu. Perahu itu ibarat hati kita. Perahu itu ibarat keluarga kita, rumah tangga kita. Perahu itu ibarat tempat di mana kita bekerja. Perahu itu di mana tempat kita kuliah dan sekolah. Kalau ada Tuhan di dalamnya, maka hidupmu akan aman. Sekalipun ada masalah, sekalipun ada persoalan, engkau tidak perlu takut. Engkau tidak perlu khawatir, karena ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Immanuel. Amin.